Teman-teman, jadi ada 3 hal yang menyebabkan BAB kita itu berubah warna ya, ataupun khususnya kok tiba-tiba ada darahnya, tiba-tiba merah, atau tiba-tiba hitam banget, atau darah segar. Ya, jadi ada 3 hal ya. Yang pertama itu mungkin ada luka di lambung ya, atau biasa disebut dengan gastritis erosif. Selain itu juga biasanya dari faktor makanan. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tuntas lagi apa saja yang harus dilakukan jika terjadi seperti itu dan kesulitan BAB. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa follow Instagram aku juga ya di noladarum_waod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi dan juga menjawab pertanyaan dari kalian semua ya. Dan di sini aku tuh akan membahas terkait BAB. Ya, karena sebenarnya ini banyak banget yang udah nanya ya, udah sejak lama, tapi aku belum sempat ya untuk buat video ini, dan baru kali ini aku baru sempat. Makanya di sini aku bakal jelaskan sesuai dengan yang aku ketahui, sesuai dengan pengalaman aku, dan sesuai dengan hasil konsultasi dan share aku ke teman-teman aku yang lain. Kalian pastikan nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe juga, like dan komen. Jangan lupa share ya, dan follow Instagram aku di noladarum_waod. Terima kasih. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi karena banyak banget dari kalian yang udah request ya, udah dari ribuan kali yang request video ini atau minta tips ini ya. Pada saat terkena asam lambung, GERD, apakah pernah berdarah BAB-nya? Atau apakah pernah BAB-nya berubah warna? Apakah sulit BAB? Ini pertanyaan yang paling sering dari kalian. Makanya di sini aku bakal jawab lagi sesuai yang aku alami. Jujur, pada saat aku terkena GERD, asam lambung, itu BAB aku tuh jadi kacau, ya. Biasanya kan aku tiap pagi itu, ya, tiap bangun tidur, buang air. Tapi semenjak aku kena GERD, ya, asam lambung itu jadi tidak menentu. Jadi susah BAB, kadang sembelit. Pokoknya banyak deh sensasinya ya. Kadang nggak teratur, kadang udah 4 hari aku nggak BAB, itu kadang aku panik sendiri. Aduh, ini kenapa aku lagi? Padahal aku tuh makan ya. Makannya itu lumayan karena kan porsi kecil tapi seringnya, berarti makanan masuk dong ya. Harusnya aku BAB-nya lancar. Ya, tapi mungkin aku kembali lagi sama diri aku ya, mungkin porsi aku masih kecil kali ya, jadi dicernanya itu masih sedikit, jadi mungkin yang masuk ke usus itu hanya sedikit ya, kayak ampasnya itu sedikit. Jadi ya udahlah, aku positive thinking aja, berarti aku harus ekstra kerja keras lagi untuk makan ya. Jadi aku itu kuncinya makan dan juga makan buah-buahan, itu untuk melancarkan BAB aku, dan juga minum Yakult ya, seperti yang aku sarankan. Yakult itu aman buat kita ya, mengandung probiotik, itu bagus untuk lambung. Tapi minumnya itu setelah makan ya. Jadi kata dokter aku itu nggak ada masalah. Aku malah disarankan ya, itu untuk membuang racun-racun juga di usus ya, dan juga untuk merawat usus kita. Karena yang sering kerucut-kerucut itu, yang sering kriuk-kriuk di perut itu adalah usus. Pada saat itu aku diperiksa, usus aku tuh lagi aktif-aktifnya. Makanya sering bunyi ya, kadang udah makan bunyi, sebelum makan bunyi, ternyata itu usus aku lagi aktif ya, kata dokter aku. Makanya aku disarankan konsumsi atau minum Yakult setiap hari pada saat malam hari sebelum tidur malam, tapi aku setelah makan malam ya, setelah makan, nggak boleh dalam perut kosong. Itu adalah jawabannya. Kemudian kenapa sih BAB kita susah banget atau kesulitan sembelit? Yaitu dia karena kita makanannya itu belum bisa dicerna sempurna oleh lambung kita. Jadi intinya pencernaan kita itu masih kurang sehat atau masih tidak baik-baik saja. Makanya saran aku selalu makan dikunyah dengan halus agar mudah dicerna, yang mudah disaring makanannya. Kemudian perbanyak makan buah. Aku itu makannya buah pepaya setiap hari. Pagi malam aku tuh selalu makan buah pepaya. Di kantor, di rumah, bahkan aku pulang ke rumah mertua pun aku selalu minta dibeliin pepaya. Itu pepaya itu bagus untuk melancarkan buang air besar, untuk bagus untuk pencernaan kita. Itu adalah kuncinya agar kalian tidak sembelit
ya. Boleh nggak sih minum susu bun? Karena biasanya aku minum susu baru lancar BAB-nya. Boleh, tapi kalau bisa susu yang rendah lemak. Saran aku itu adalah susu etawa atau susu kambing. Itu benar-benar bagus banget ya, menurut aku pribadi. Aku nggak di-endorse dari etawanya, itu selalu aku sarankan karena sudah terbukti sama diri aku sendiri. Nah, jadi itu adalah yang membuat kita kesulitan BAB. Kemudian pernah nggak sih fesesnya atau BAB-nya berdarah? Alhamdulillah sih nggak pernah. Jujur pada saat aku minta rujukan di puskesmas, aku tuh ditanyain sampai ke dalam-dalam, termasuk BAB, muntah berapa kali, warnanya apa, bla bla bla, banyak. Tapi alhamdulillah sih nggak ada. Karena jika terjadi feses kita berubah warna, ya misalnya berubah warna ini bukan dalam bentuk merah, darah segar. Ya, jadi kalau misalnya hitam, ya berarti itu cairan yang masuk berbungkus atau sudah bercampur dengan cairan kita, ya BAB kita, sehingga menjadi hitam. Ya, kalau misalnya dalam bahasa medis itu adalah melena, ya. Jadi itu adalah BAB yang bercampur atau feses yang kayak hitam ya, kayak aspal gitu. Itu kita patut waspada. Bisa saja terjadi pendarahan pada lambung ataupun misalnya ada tuka. Ya, jadi harus segera diperiksakan ke dokter ya. Karena aku pernah menginformasikan ke kalian ya, untuk penyakit GERD itu ada dua, ada dispepsia organik dan fungsional. Jadi kalau misalnya kalian merasa feses atau perubahan warna BAB kalian jadi hitam ya, atau kayak warna aspal, itu berarti sudah cairan sudah bercampur darah ya, itu kalian wajib konsultasi ya, USG atau endoskopi, karena itu pastikan ya ada pendarahan di lambung atau ada radang mungkin ya. Jadi itu disarankan ya untuk konsultasi. Biasanya terjadi pada gastritis erosif atau juga biasa disebut dengan ulcus pepticum. Jadi saran aku silakan konsultasi ke dokter. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan darah segar? Nah, jadi kalau misalnya kalian buang air tapi ada keluar darah segar, aduh ini kenapa ya? Jadi kalau misalnya perubahan BAB ini terjadi selain tuka ke lambung ya, ataupun pendarahan di lambung, mungkin kalian mengkonsumsi obat-obatan tersebut tertentu ya, kemudian mengkonsumsi sayur-sayuran tertentu atau buah-buahan tertentu yang biasa membuat feses kita berubah warna. Itu adalah kalau makan sayuran seperti bayam merah, itu nanti akan berubah. Jadi wajibnya ya, atau baiknya kalian konsultasikan ke dokter. Nah, biar dicek apakah ini ada masalah sama lambung atau ada pendarahan, atau mungkin karena dari makanan yang dia konsumsi ya. Jadi ada beberapa faktor ya. Kemudian selain dari makanan dan pendarahan lambung, juga bisa terjadi karena mungkin pada saat kalian BAB dipaksakan, jadi di anus kalian itu ada kayak luka gitu ya, atau ada iritasi. Jadi itu juga bisa menyebabkan darah. Tapi kalau misalnya darah segar yang keluar ya, jadi kalau misalnya kalian kesulitan BAB, jangan dipaksakan ya, karena itu bisa membuat anus kalian iritasi, bahkan sampai berdarah. Ini aku pernah pengalaman pribadi ya, tapi aku nggak sampai berdarah sih, cuman sulit banget. Jadi nggak boleh dipaksain. Mendingan kalian perbanyak minum air putih dan juga makan buah-buahan, kemudian konsumsi Yakult. Itu nanti bakal melancarkan buang air besar, dan juga kalian makan sayuran ya, buah-buahan itu penting banget buat kita. Jadi itu adalah yang menyebabkan BAB kita atau feses kita berubah dari tuka ke lambung atau gastritis, pendarahan lambung, kemudian dari makanan ya, atau obat-obatan tertentu yang kita konsumsi. Kalau makanan sih seperti buah-buahan yang merah ya, buah naga biasanya itu kan merah ya feses kita atau BAB kita, dan juga bayam merah itu aku sering konsumsi dulu, kok kayak berubah warna gitu, ternyata dari makanan yang aku konsumsi. Dan kemudian kalau misalnya darah segar, itu bisa saja ada iritasi atau dari anus kita yang dipaksa untuk ngeden gitu, biasanya berdarah. Makanya harus dikenali ini hitam ataupun darah segar, dan sebaiknya kalau misalnya hitam itu harus konsultasi ke dokter. Seperti itu ya. Dan kalian kalau misalnya merasakan atau mengalami hal tersebut, tidak usah khawatir, tidak usah panik. Jadi kalau misalnya
Ketiga, penyebab tersebut kalian alami salah satunya ya, kalau misalnya hitam ya ataupun darah segar, sebaiknya konsultasi ke dokter. Nah, beda halnya dengan misalnya darah segar karena dari anus, itu berarti dari kitanya ya, anus kita harus dikompres, berbanyak minum air putih, kemudian minum buah-buahan, dan konsumsi probiotik sebanyak mungkin, tapi sesuai dengan porsinya atau takarannya. Jadi jangan banyak-banyak ya, seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi buat kalian yang bertanya kemarin, Bunda pernah nggak sih ngalamin ini? Aku pernah, tapi alhamdulillah sih masih normal aja ya, warna dan semuanya itu masih normal, masih batas wajar karena emang makanan aku dikontrol banget, porsinya juga, dan juga aku konsumsi obat-obatannya sesuai yang diresepkan dokter. Pada saat aku konsumsi obat dari dokter, aku juga minum herbal kok, seperti madu zetsmak itu aku beli sampai 8 botol. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya kalian konsumsi obat-obatan dengan obat herbal, tetapi dikasih jeda 2 jam atau 3 jam. Seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan kalian di video kali ini. Jadi itu adalah terkait BAB. Buat kalian yang sudah request tingkatan-tingkatan asam lambung GERD ya, tingkat keparahannya ya, insya Allah nanti aku akan buatkan videonya lagi di next video. Jadi nantikan terus video aku ya, jangan lupa subscribe juga, like, share, dan komen juga ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.